Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nina Nurjana dari jurusan Ekonomi Syariah, kelas A semester 6 dengan NIM 171410022. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Baiklah, untuk soal nomor 1 yaitu prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C, 7P, dan studi kelayakannya. Prinsip 5C yaitu yang pertama ada karakter. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini biasanya dilihat dari hasil wawancara antara customer service kepada nasabah yang hendak mengajukan pinjaman. Yang kedua yaitu capacity, yaitu menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kapital, terkait dengan kondisi aset kekayaan yang dimiliki nasabah sehingga dari penilaian tersebut pihak bank dapat melihat atau menentukan layaknya atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pinjaman. Yang keempat, yaitu kolateral. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Yaitu prinsip 7P, yaitu yang pertama, personality atau kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Terus yang kedua ada party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Yang ketiga ada prinsip purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut digunakan. Yang keempat ada prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Prinsip ini berlaku bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis. Dan yang kelima, payment, bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Yang keenam ada profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Yang ketujuh ada protection, yaitu tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C, yaitu mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh peminjam atau nasabah. Yang selanjutnya yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan itu sendiri memiliki beberapa aspek yang meliputi aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek operasi dan teknis, aspek manajemen, dan aspek ekonomi dan sosial. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito jangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekening yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa dalam jangka waktu 3 bulan. Dengan cara total bunga sama dengan bunga dikali besaran deposito dikali tenor dibagi 12 bulan sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 1 dibagi 12 bulan. Hasilnya yaitu 2.500.000. Selanjutnya kita mencari pajak. Pajak dikali total bunga sama dengan 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000.
Selanjutnya kita mencari jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya dengan cara bunga bersih sama dengan total bunga dikurang pajak sama dengan 2.500.000 dikurang 375.000. Hasilnya yaitu Rp2.125.000. Jadi, jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya sebesar Rp2.125.000. Yang selanjutnya yaitu hitung bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Yang pertama yaitu kita sama seperti yang tadi, yaitu mencari total bunga. Sama dengan 10% dikali 300 juta dikali 3 dibagi 12 bulan. Sama dengan 7.500.000. Selanjutnya kita mencari pajak, yaitu 15% dikali 7.500.000 sama dengan 1.125.000. Total bunga dan pajak kita hitung bunga bersih, yaitu 7.500.000 dikurang 1.125.000. Hasilnya yaitu 6.375.000. Jadi jumlah bunga yang diterima Kalisa selama jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar 6.375.000. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu tujuan manajemen pemasaran dan konsep pemasarannya. Yang pertama yaitu membangun permintaan. Di sini dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang yang diproduksi. Yang kedua, membangun keputusan konsumen, yaitu dengan cara memahami kebutuhan atau keinginan konsumen serta mengetahui bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut.